Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 159. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, langit di atas wilayah barat laut dipenuhi aura peperangan. Sekelompok pasukan terbang cepat melintasi cakrawala, dipimpin oleh Xiaoyan yang tengah kembali untuk menyelamatkan aliansian dari tekanan besar Sekte Singa. Meski jumlah dan kekuatan musuh sangat besar, lebih dari 30 douzun, termasuk 8 ahli tingkat tinggi, Xiaoyan tetap maju tanpa ragu. Di sisi lain, di benteng kuning misterius, Cailin, pemimpin sementara aliansian, berdiri teguh menjaga pertahanan. Ia mempersiapkan pasukan dan merencanakan perlindungan untuk anaknya, Xiao Xiao, sambil menanti kembali Xiaoyan yang telah lama pergi. Pertempuran pun meledak hebat. Serangan besar-besaran dari Sekte Singa mengguncang benteng, dan medan perang berubah menjadi ladang kematian. Para elit Douzong dan Douzun dari musuh menghantam formasi perlindungan aliansian tanpa ampun. Cailin memimpin perlawanan dengan gagah berani, bertarung langsung di langit melawan pemimpin musuh Sitian. Sementara itu, Xiao Yixian berjuang keras melindungi Xiao Xiao yang menjadi target utama musuh. Dalam kekacauan itu, ketika Xiao Xiao hampir direbut oleh lelaki tua jahat, sebuah sosok misterius muncul dan menyelamatkannya dalam sekejap. Sosok itu adalah Xiaoyan. Kedatangan Xiaoyan membalikan keadaan. Dengan satu serangan, ia menghabisi penyerang yang hendak mencelakai putrinya, lalu berdiri tegak sambil memeluk Xiao Xiao. Kehadirannya mengorbankan semangat pasukan aliansian yang nyaris runtuh. Tak lama setelahnya, ia memanggil pasukan baru, puluhan douzun dari langit yang segera mengepung wilayah benteng dengan kekuatan luar biasa. Semua orang terkejut menyaksikan bahwa Xiaoyan kini telah melampaui semua ekspektasi. Kekuatannya kini berada di tingkat yang tak bisa dijangkau oleh faksi-faksi lain di wilayah barat laut. Pertempuran yang awalnya nyaris berujung kehancuran kini berubah menjadi titik balik. Dengan kekuatan barunya dan pasukan elit yang dibawanya, mengubah keseimbangan kekuatan. Seruan semangat terdengar dari para pejuang aliansian yang kembali bangkit. Di medan perang yang penuh darah dan pengorbanan, harapan kembali menyala. Dan dengan Xiaoyan di garis depan, pertarungan ini tak lagi sekedar bertahan hidup, tapi menjadi momen untuk merebut kembali kehormatan dan masa depan. Di episode selanjutnya, setelah meyakinkan Cailin bahwa ia akan menangani sisanya, Xiaoyan melangkah ke medan tempur. Di hadapannya berdiri Sitian, kepala sekte dari Sekte Singa, seorang elit Douzun bintang 6. Serangan brutal Sitian dengan pedang raksasa berhasil mengenai tubuh Xiaoyan, namun tidak menimbulkan dampak apapun. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan membalas dengan satu ayunan telapak tangan yang berubah menjadi tangan api raksasa. Serangan itu menghancurkan pertahanan Sitian seketika dan membuatnya terlempar sebagai bola api, tak berdaya dan kalah dalam satu pukulan. Kemenangan telak Xiaoyan mengejutkan semua pihak, baik kawan maupun lawan. Tak hanya membalikan keadaan perang, ia juga menunjukkan bahwa kekuatannya kini telah melampaui para elit Douzun biasa. Saat semua terdiam karena kekaguman dan ketakutan, suara Xiaoyan kembali menggema dari langit. Ia menatap ke arah kabut hitam di kejauhan dan memanggil musuh dari aula jiwa. Langit yang kelam dan dipenuhi kabut hitam tiba-tiba bergetar. Suasana berubah ketika kabut itu berhamburan, membuka jalan bagi satu sosok berbalut jubah biru yang melangkah perlahan di udara. Ia tidak lain adalah Tianzun ke-9, salah satu pemimpin kuat dari aula jiwa. Dengan tatapan tajam dan dingin, ia muncul tak jauh dari tempat Xiaoyan berdiri. Xiaoyan, yang kini berdiri tegak di langit, tak lagi seperti dulu. Ia bukan lagi pemuda yang melarikan diri dan dikejar. Sekarang, ia adalah seorang pejuang kuat yang bahkan tidak gentar sedikit pun menghadapi tokoh sekelas Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 sebenarnya menyadari bahwa Xiaoyan telah berubah, terutama sejak insiden sebelumnya di makam surgawi. Ia berhati-hati dan tidak langsung menyerang. Terlebih lagi, ia sempat melihat sendiri bagaimana Xiaoyan menghancurkan Sitian hanya dengan satu serangan. Dari balik kabut, 3 sosok berjubah hitam lainnya segera muncul. Mereka adalah para tetua dari aula jiwa. Masing-masing memiliki kekuatan setara Douzun bintang 8.
Mereka semua memancarkan aura menakutkan dan jelas bukan lawan sembarangan. Namun, kehadiran mereka tidak membuat gentar pihak aliansian. Dari belakang Xiaoyan, 3 tokoh lain muncul. 3 tetua Hu yang dikirim oleh Yao Lao. Mereka juga memiliki kekuatan sebanding dan tidak asing di dataran tengah. Ketiga orang ini datang untuk membantu Xiaoyan dan mereka tidak gentar menghadapi aula jiwa. Begitu kekuatan mereka terkumpul, suasana semakin tegang. Para tetua Hu langsung maju untuk menghadang 3 tetua dari aula jiwa. Dalam sekejap, pertempuran hebat pecah di udara. Ledakan energi dan gelombang kekuatan saling bertabrakan, menciptakan tekanan besar yang bisa dirasakan dari jauh. Sementara itu, fokus utama tertuju pada pertarungan antara Xiaoyan dan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, Tianzun ke-9 menghilang dari pandangan, bergerak secepat kilat untuk menyerang Xiaoyan secara tiba-tiba. Tapi bagi Xiaoyan, kecepatan itu belum cukup. Dengan ketenangan penuh, ia melambaikan tangannya ke samping. Serangannya tepat mengenai titik di mana Tianzun ke-9 bersembunyi. Tangan mereka saling beradu dalam satu benturan besar yang mengguncang ruang di sekitar mereka. Pertukaran serangan itu membuat Tianzun ke-9 terlempar ke belakang. Ia terkejut bukan main. Xiaoyan kini telah mencapai tingkat Daozun bintang 8 dan kekuatannya bahkan mendekati puncaknya. Dalam waktu hanya setengah tahun, kekuatan Xiaoyan melonjak drastis. Tianzun ke-9 tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di balik dinding pertahanan, para anggota aliansian bersorak. Mereka menyaksikan sendiri betapa jauhnya Xiaoyan telah berkembang. Dulu, saat pergi, Xiaoyan baru saja melangkah ke kelas Dou Huang. Kini, ia mampu mendesak mundur seorang Daozun tingkat tinggi hanya dalam satu serangan. Di tengah semua itu, Tianzun ke-9 tidak tinggal diam. Ia mulai membentuk segel dengan cepat dan memanggil kekuatan gelap di sekitarnya. Dalam sekejap, pohon-pohon energi hitam raksasa tumbuh di langit dan menghantam ke arah Xiaoyan dari berbagai arah. Tapi serangan sebesar itu sama sekali tidak membuat Xiaoyan panik. Dengan langkah ringan, ia melayang di udara, menghindari setiap serangan besar seolah sedang berjalan santai. Bahkan telapak energi yang berhasil mendekatinya dihancurkan hanya dengan satu jentikan tangan. Langkah kakinya semakin mendekati Tianzun ke-9. Meskipun Tianzun ke-9 terus melancarkan serangan, tak satu pun berhasil menghentikan langkah Xiaoyan. Dengan api ungu coklat menyala di tangannya, Xiaoyan menghancurkan salah satu telapak energi terakhir yang menghalanginya. Ia berdiri tepat di hadapan Tianzun ke-9, yang wajahnya mulai terlihat pucat. Pertarungan ini sudah jelas. Tianzun ke-9 bukan lagi tandingan Xiaoyan. Bahkan, dengan baju tempur kuno dan kekuatan yang dikumpulkannya, Xiaoyan telah melampaui semua batas kekuatan di tingkat Daozun bintang 8. Tianzun ke-9 sadar bahwa tidak ada gunanya lagi bertarung. Ia memilih mundur, melompat ke udara dan mencoba melarikan diri. Namun, Xiaoyan tidak akan membiarkannya kabur. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan menghilang dan muncul kembali di belakang lawannya. Dengan satu ayunan ringan tangan, ia melepaskan Dou Skill tingkat Tian, telapak penciptaan langit agung. Serangan ini bukan sekedar tamparan. Serangan dahsyat dari Xiaoyan berhasil menekan Tianzun ke-9, salah satu petarung elit aula jiwa. Meskipun awalnya Tianzun ke-9 mencoba bertahan dan melawan dengan seluruh kekuatannya, namun lingkaran cahaya hitam pekat yang dilepaskan Xiaoyan terus mengikuti tanpa ampun. Dalam kondisi terdesak, ia bahkan rela memotong lengannya sendiri demi melarikan diri. Sayangnya, kekuatan telapak penciptaan surga agung yang kini semakin kuat membuat upayanya sia-sia. Cahaya hitam melahap tubuhnya sepenuhnya, meskipun serangan balasan berupa naga darah raksasa sempat menghantam langsung tubuh Xiaoyan. Benteng tempat para sekutu Xiaoyan berada terdiam menyaksikan peristiwa itu. Serangan naga darah yang meledak di langit cukup kuat untuk membunuh Daozun bintang 6 secara instan. Namun, keheningan yang sempat menyesakan itu pecah seketika saat sosok Xiaoyan muncul dari balik ledakan darah tanpa luka sedikit pun. Sorakan membahana memenuhi langit, mengiringi nafas lega yang dilepaskan oleh Cailin dan rekan-rekannya. Tapi kegembiraan itu hanya berlangsung sekejap, karena dari dalam jurang terdalam, lautan darah kental mulai naik dan meluap, memperkenalkan sosok baru yang jauh lebih menakutkan. Dari lautan darah itu, muncullah seorang pria berpakaian jubah merah darah, dengan rambut panjang dan mata semerah api. Sosok itu tak lain adalah Su He, seorang ahli legendaris yang dulu terkenal di dataran tengah. Ia kini memperkenalkan dirinya sebagai Tianzun keempat dari aula jiwa.
Keberadaannya mengejutkan seluruh pasukan Sekte Singa, karena bahkan mereka tidak tahu bahwa kekuatan sebesar itu tersembunyi dalam barisan mereka. Ketiga tetua Hu dari pihak Aliansian pun langsung menghentikan pertarungan mereka dan memperingatkan Xiaoyan akan bahaya besar yang dibawa oleh pria ini. Terutama karena teknik agung transformasi darah miliknya telah menewaskan banyak ahli tangguh di masa lalu. Xiaoyan menanggapi ancaman itu dengan tenang, bahkan melemparkan mayat Tianzun ke-9 yang telah hancur ke hadapan Su He. Tanpa menunjukkan sedikit pun emosi, Tianzun ke-4 menghancurkan tubuh rekannya sendiri dengan panah darah, menyebutnya sampah yang gagal dalam tugas. Ia lalu mengumumkan bahwa kini dialah yang akan turun tangan secara langsung untuk membalas dendam, dan darah klan Xiaoyan akan dibayar lunas. Saat ucapannya selesai, lautan darah di sekelilingnya meledak membentuk pilar-pilar darah yang menjulang, menyebarkan kabut mencekam dan aura dingin yang menggigilkan tulang ke segala penjuru. Pertempuran yang lebih menakutkan kini baru saja dimulai. Aura jahat dan dingin yang dipancarkan Tianzun ke-4 menyapu medan pertempuran seperti badai. Dalam sekejap, darah para prajurit dari kedua kubu, baik dari Aliansian maupun Sekte Singa, mulai mendidih tanpa kendali. Tubuh-tubuh mereka meledak satu demi satu, menciptakan pemandangan mengerikan berupa semburan darah yang membasahi tanah hingga seluruh area berubah menjadi lautan merah. Kejadian itu membuat semua orang ketakutan. Mereka yang berada di dekat jurang segera mundur, meninggalkan tempat itu menjadi kosong. Di tengah kekacauan itu, Tianzun ke-4 melayang tenang di atas lautan darah, seolah tak tersentuh. Bahkan pemimpin Sekte Singa, Si Tian, yang baru saja bangkit dari luka beratnya, tidak luput dari amukan Tianzun ke-4. Dengan satu kepalan tangan dari kejauhan, tubuh Si Tian meledak menjadi darah. Melihat itu, para anggota Sekte Singa yang tersisa membeku dalam ketakutan. Meskipun marah, tak satu pun dari mereka berani membalas atau bergerak. Sebagian dari mereka bahkan sudah berkhianat dan lebih memilih tunduk pada aula jiwa. Melihat kondisi yang memburuk, Cailin segera memerintahkan pasukan Aliansian untuk mundur dari garis depan. Ia sadar, melibatkan pasukan biasa dalam pertarungan ini sama saja dengan mengantar mereka menuju kematian. Benteng kuning misterius akan tenggelam dalam pertumpahan darah yang lebih mengerikan. Sementara itu, di langit, Xiaoyan mengamati Tianzun ke-4 dengan wajah serius. Ia mengenali pria itu sebagai Su He Tianzun, ahli puncak dengan kemampuan mengendalikan darah, berkat keterampilan langka bernama skill besar transformasi darah. Saat Tianzun mulai menyerang, darah dalam tubuh Xiaoyan mulai bergejolak, seolah hendak keluar dari pembuluhnya. Namun, secara mengejutkan, kekuatan aneh dari garis keturunan makam surgawi yang baru ia aktifkan tiba-tiba menyebar dari jantungnya. Kekuatan ini menetralkan pengaruh Tianzun, membuat Xiaoyan kebal terhadap serangannya. Melihat Xiaoyan tidak terpengaruh oleh tekniknya, Tianzun ke-4 terkejut, apalagi ketika tato klan misterius muncul di dahi Xiaoyan. Tanda bahwa garis keturunan klan Xiao yang selama ini dianggap telah punah. Kekuatannya pun melonjak, menyamai aura Tianzun ke-4. Xiaoyan tanpa gentar, langsung maju dan menantang Tianzun dalam pertarungan jarak dekat. Mereka saling pukul dengan kekuatan penuh. Tinju Xiaoyan yang panas berhasil memaksa Tianzun mundur beberapa langkah, meskipun dirinya nyaris tak mengalami luka. Sebagian besar serangan Tianzun telah diserap oleh pelindung tersembunyi di tubuh Xiaoyan, zirah kuno naga Phoenix. Merasa terdesak, Tianzun ke-4 menunjukkan kekuatan penuhnya. Ia mengaktifkan teknik pamungkas, teknik darah melahap hebat, menyebabkan semua makhluk lemah dalam radius luas meledak dan berubah menjadi darah yang langsung terserap ke dalam tubuhnya. Lautan darah pun turut terserap, membuat auranya meningkat drastis. Dalam semburan kekuatan gila itu, Tianzun ke-4 bersumpah akan melahap seluruh darah dan garis keturunan Xiaoyan. Langit menjadi gelap, tekanan mencekam menyelimuti seluruh medan pertempuran, menandai dimulainya babak paling berbahaya dari pertarungan ini. Xiaoyan berdiri dengan ekspresi serius, menyadari aura keempat Tianzun yang semakin mengerikan. Ia tahu bahwa pria ini bukan orang biasa. Namanya begitu ditakuti di dataran tengah karena kekuatannya yang luar biasa. Meskipun belum mencapai tingkat Banseng, kekuatan Tianzun keempat sudah melampaui ahli biasa di puncak kelas Daozun. Namun, melangkah dari Daozun ke Banseng adalah lompatan yang sangat besar, seolah-olah menyeberangi langit yang tak berujung. Hanya sedikit yang mampu menembus batas ini, dan banyak yang berakhir dalam penyesalan karena gagal.
Di balik batas inilah terdapat rahasia latihan unik yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang hampir menembus ke tingkat Banseng. Latihan ini disebut 9 perubahan untuk mengubah Seng. Intinya adalah kompresi dan penekanan Douki dalam tubuh hingga 9 kali. Setiap kali energi penuh harus ditekan dan dipadatkan agar ruang dalam tubuh terbuka kembali untuk energi baru. Proses ini berulang hingga 9 kali dan di setiap langkah kualitas Douki akan meningkat drastis, mendekatkan seseorang pada tingkat Sain. Tianzun ke-9 telah mencapai perubahan ketiga berkat menyerap energi dari darah segar, tetapi masih belum menyentuh Banseng. Dengan kekuatannya yang membumbung tinggi, Tianzun ke-4 menggunakan teknik rahasia yang sangat beresiko. Keterampilan transformasi darah. Teknik ini memberinya kekuatan luar biasa, tetapi akan membuatnya sangat lemah selama sebulan setelahnya. Ia menyebarkan kabut darah pekat ke langit, membentuk awan menyeramkan yang memancarkan energi busuk dan mengancam. Untuk menghadapinya, Xiaoyan memanggil 4 api surgawi dan 1 api abu-abu khusus. Api transformasi kehidupan. Ia lalu meluncurkan teknik andalannya, teknik mengusir api 5 cincin, yang membentuk pusaran api 5 warna raksasa di langit, memanaskan udara dan mengguncang awan darah musuh. Tanggapan Tianzun ke-4 tak kalah mengerikan. Dari awan darah, ia menciptakan telapak tangan raksasa yang disebut telapak berdarah iblis langit jahat. Telapak raksasa itu jatuh dari langit dengan kekuatan menghancurkan. Kedua serangan hebat ini bertabrakan di udara, menciptakan ledakan luar biasa yang menghancurkan awan di langit dan membuat banyak orang tertegun. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan secara diam-diam menyelinap di belakang musuhnya. Ia meluncurkan serangan jarak dekat dengan menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang hebat, menghantam tubuh Tianzun ke-4 dengan kekuatan telapak yang dahsyat, memecahkan lapisan darah pelindung musuhnya dan memaksanya memuntahkan darah. Saat Tianzun ke-4 berusaha kabur, Xiaoyan mengejarnya dengan sayap kuno berwarna hijau merah yang membuatnya bergerak secepat teleportasi. Ia muncul di depan lawannya dan menciptakan teratai api dari kombinasi 4 api surgawi. Tanpa ragu, ia meluncurkan teratai itu ke arah Tianzun ke-4. Tak mampu lagi menghindar, Tianzun ke-4 hanya bisa menyesal dan mengakui bahwa kekuatan Xiaoyan memang di luar dugaan. Serangan terakhir itu mengenai sasarannya secara langsung, menciptakan badai api mengerikan yang menyapu langit, menandakan akhir dari pertempuran yang luar biasa sengit. Langit diliputi oleh badai api yang luar biasa panas, begitu panas hingga udara menjadi kering seketika, dan uap air lenyap tanpa jejak. Siapapun yang tidak cukup kuat akan merasa darah dalam tubuh mereka mulai mendidih karena panasnya. Dari dalam badai itu, sebuah suara ledakan terdengar, dan sesosok tubuh yang hangus terpental dari langit seperti bola api. Itu adalah Tianzun ke-4 dari Aula Jiwa. Sosok yang sebelumnya tampak tak terkalahkan itu, kini tak lebih dari tubuh terbakar yang meluncur menuju jurang di bawahnya. Tubuh Tianzun menghantam lautan darah di dasar jurang, menyebabkan cairan itu mendidih dan menguap dengan cepat. Dalam hitungan detik, lautan darah yang luas itu lenyap, tersapu oleh suhu tinggi yang mengerikan. Di atas jurang, Xiaoyan muncul dengan tenang. Wajahnya tanpa ekspresi saat menatap ke bawah, menilai keadaan lawannya. 3 serangan sebelumnya telah melukai Tianzun ke-4 dengan sangat parah. Jika dia masih hidup, itu hanya keajaiban. Namun, Xiaoyan tahu satu hal, musuh sekuat itu tidak boleh dibiarkan lolos. Dengan fokus penuh, ia menciptakan pilar api besar yang ditembakkan langsung ke dasar jurang, menghancurkan sisa-sisa aura musuh yang tersisa. Api itu membakar tanah menjadi batu, meninggalkan bekas kehancuran total di sekitarnya. Di tengah serangan itu, Tianzun ke-4 yang tubuhnya nyaris tak berbentuk lagi, membuka matanya dengan lemah. Dalam upaya terakhirnya, ia menghancurkan sebuah jimat giok di telapak tangannya. Sebuah terowongan hitam terbuka, menarik tubuhnya dan menghilangkannya dalam sekejap. Meski nyaris mati, Tianzun ke-4 berhasil melarikan diri. Xiaoyan hanya bisa menyaksikan distorsi spasial itu memudar. Dia tak menyangka lawannya masih bisa selamat dari serangan bertubi-tubi. Tapi dia tahu, luka yang diderita Tianzun ke-4 begitu parah hingga akan sulit baginya untuk kembali menjadi ancaman. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 159. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir sobat spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.